So, jika di dalam renungan yang lalu saya membahas tentang faktor-faktor apa yang bisa membawa kita kepada kesuksesan atau keberhasilan dengan berdasarkan dari Amsal ataupun juga dari survei Thomas Stanley. Maka hari ini kita akan merenungkan tentang hal-hal apa yang bisa membawa kehancuran di dalam hidup kita. Salah satu dari hal yang bisa membawa kehancuran dalam hidup kita adalah yang namanya amarah. Dan amarah ini bisa muncul dari berbagai macam perasaan di dalam diri kita atau sikap di dalam diri kita. Bisa dari iri hati, dengki, dendam. Dan biasanya perasaan-perasaan atau sikap-sikap itu akan terus berlanjut, tidak akan diam begitu saja, tetapi akan mewujud di dalam sikap yang lebih besar lagi. Marah, dan marah itu kemudian akan membuat juga berbuat sesuatu yang justru akan menghancurkan dirinya, selain menghancurkan orang lain tentunya. So, di dalam kisah-kisah dalam Alkitab ada banyak sikap-sikap yang muncul seperti ini. Kain terhadap Habil yang diawali karena iri hati. Persembahan Habil adiknya itu diterima oleh Allah, sementara dia tidak. Iri hati itu membuat dia marah kepada Habil, lalu membawa Habil kepada padang gurun, dan di sana ia kemudian membinasakan Habil. Saul yang juga iri kepada kesuksesan dan juga segala puji-pujian yang diperoleh oleh Daud, maka dia kemudian juga merancang sesuatu untuk membinasakan Daud. Dan kita bisa lihat saudara, dari amarah-amarah yang muncul yang dilakukan oleh mereka, apa yang didapat oleh orang-orang yang memiliki amarah yang tidak terkendali itu. Akhirnya kehancuranlah yang mereka peroleh. Orang yang marah seringkali melakukan banyak hal yang di luar perhitungan, perkiraan dia. Bahkan jangan-jangan memperhitungkan pun tidak, karena marah. Sikap inilah yang kemudian diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita bisa melihat dalam Efesus 4 ataupun juga di dalam Kolose 3. Ia ingatkan bahwa salah satu di antara sikap yang harus dibuang di antara kita adalah marah. Marah yang seperti apa? Marah yang tidak terkendali. Marah yang tidak beralasan. Marah yang membuat kita ini tidak bisa lagi berpikir secara jernih. Karena marah yang seperti itu marah yang muncul dengan tiba-tiba saja dan kemudian bisa membesar, membakar segala sesuatu. Oleh karena itu juga Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, kalaupun kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Ini mengingatkan kita supaya sekalipun mungkin terkadang marah itu muncul di dalam diri kita, maka kendalikanlah itu, supaya jangan terus berlanjut dan menimbulkan hal-hal yang buruk dan pada akhirnya menghancurkan kehidupan kita atau orang lain. Itu yang pertama, kemarahan bisa menghancurkan kehidupan kita. Yang kedua, hal yang lain juga yang bisa membuat kita ini hancur dalam kehidupan adalah pujian. Orang tentunya sangat suka dengan pujian. Siapa yang tidak senang jika dipuji? Tetapi ingat saudara, pujian-pujian yang disampaikan oleh orang lain dan yang kita terima bisa membuai kita. Dan akhirnya kita ini jatuh gara-gara pujian-pujian itu.
Jika kita ingin menghadapi kehidupan kita ini dengan berhasil, jauhilah amarah, jauhilah juga sikap ingin dipuji, ingin diagungkan, karena itu akan membuat kita lupa diri, tidak lagi bisa memikirkan dengan baik, sehingga kita bisa melangkah ke depan. Kiranya Tuhan